Alun-alun selatan. Sebagaimana namanya, alun-alun ini berada di dalam benteng di selatan bangunan utama Keraton Yogyakarta. Seperti alun-alun utara, alun-alun selatan juga berbentuk persegi. Dengan luas 150 kali 150 meter, alun-alun selatan menjadi salah satu ikon unik Yogyakarta lainnya. Tempat yang juga dikenal dengan sebutan Alkid, yakni singkatan dari nama alun-alun kidul yang berarti alun-alun selatan ini sangat ramai pada malam hari. Dengan mitos yang melekat pada sepasang pohon beringin berpagar yang berdiri kokoh di tengah alun-alun membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi. Tantangan untuk bisa membuktikan mitos atau sekedar menjajalnya menjadi tantangan tersendiri yang memicu wisatawan untuk datang. Kalian pernah dengar atau justru pernah menjajalnya? Alun-alun selatan dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, sang pendiri Kesultanan Yogyakarta. Melewati Pelengkung Gading dan berjalan terus ke selatan, kalian akan bertemu dengan Panggung Krapyak. Sankan Paraning Dumadi, sebuah filosofi Jawa yang dianut oleh masyarakat Jawa khususnya Kerajaan Mataram Islam dalam pembangunan Kesultanan Yogyakarta berkaitan dengan keberadaan Panggung Krapyak, Komplek Keraton Yogyakarta, serta Tugu Golonggiling yang pernah kita bahas. Filosofi tersebut memiliki arti awal kelahiran manusia hingga dewasa, asal mula, dan tujuan kehidupan. Komplek alun-alun selatan Yogyakarta dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter dengan 5 bukaan atau pintu. 5 bukaan tersebut menggambarkan jumlah indera manusia. Sebagaimana di alun-alun utara, di alun-alun selatan pun kita dapat menemukan sepasang beringin berpagar atau ringin kurung yang mengapit sumbu filosofi. Sepasang beringin berpagar tersebut sangat ikonik dan terkenal dengan kegiatan masanginnya. Seperti halnya di alun-alun utara, keberadaan pohon beringin di alun-alun selatan ini juga memiliki nama dan makna. Supit Urang adalah nama sepasang beringin berpagar ini. Pagar yang mengelilingi masing-masing ringin kurung ini berbentuk menyerupai busur dan anak panah sebagai lambang bahwa gadis atau jejaka yang sudah dewasa, akil balik, sudah berani melepaskan isi hati kepada lawan jenisnya. Supit Urang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena cerita di baliknya. Banyak orang yang mencoba tantangan untuk bisa berjalan lurus hingga dapat melewati jalan di antara keduanya dengan mata tertutup yang disebut masangin. Mulanya, masangin merupakan aktivitas yang berkait dengan ritual mubeng benteng yang dilakukan pada malam tanggal 1 Suro untuk menyambut tahun baru dalam kalender Jawa. Bentuk ritual ini adalah orang yang akan melakukannya ditutup matanya dengan kain hitam, lalu berjalan hingga melewati celah antara supit urang. Jarak antar kedua pohon beringin tersebut adalah 15 meter. Sekarang, aktivitas masangin menjadi aktivitas hiburan yang unik bagi masyarakat. Siapapun boleh dan dapat melakukannya. Meskipun terkesan mudah, nyatanya tak sedikit yang gagal saat melakukannya. Inilah yang menjadikan aktivitas masangin sangat menantang hingga digemari. Ada yang percaya dengan cerita di baliknya, akan tetapi ada yang hanya menganggapnya sebagai sebuah tantangan yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Berjalan lurus dengan mata tertutup akan lebih sulit jika dibandingkan dengan mata terbuka. Selain karena kita tak dapat melihat objeknya dibarengi pula dengan gangguan suara yang menjadi lebih dominan ada di pikiran kita ketika kita berjalan dengan mata tertutup sehingga mengganggu fokus kita. Hal tersebut yang disinyalir secara ilmiah menjadi penjelasan mengapa banyak yang gagal saat melakukan kegiatan masangin ini. Fungsi utama alun-alun selatan ini dulunya adalah sebagai tempat berlatih para prajurit keraton, serta sebagai tempat pemeriksaan pasukan menjelang upacara grebek. Grebek adalah perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Grebek merupakan ungkapan syukur terhadap kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat yang umumnya dilambangkan dengan keberadaan gunungan. Gunungan umumnya berisi berbagai hasil bumi. Di Yogyakarta, gunungan yang masih bisa ditemukan adalah dalam pelaksanaan puncak sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, terdapat juga Grebek 1 Suro yang bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam.
Alun-alun selatan juga digunakan abdi dalam wadana prajurit menghadap Sultan setiap bulan puasa pada tanggal 23, 25, 27, dan 29. Di samping itu, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII setiap hari Senin dan Kamis siang, di alun-alun selatan diadakan pertandingan panahan, adu harimau melawan kerbau, serta hiburan berupa prajurit rampogan menangkap harimau. Sebagai pungkeran atau halaman belakang keraton, alun-alun selatan dahulu sangat sepi, gelap, dan menyeramkan pada malam hari hingga tak ada yang berani melewatinya. Alun-alun selatan mulai ramai saat Sasana Hinggil yang berada tepat di utara alun-alun digunakan oleh TVRI untuk pagelaran wayang kulit semalam suntuk setiap Sabtu kedua pada setiap bulannya yang masih terus berjalan. Jalan lingkar aspal yang mengitari alun-alun selatan mulai dibangun tahun 1980. Demikian pula pemasangan lampu di sekeliling alun-alun membuat alun-alun ini tak lagi gelap gulita pada malam hari. Kini, alun-alun selatan telah menjelma menjadi area publik yang ramai dan menjadi salah satu objek wisata yang cukup digemari. Masangin menjadi salah satu daya tariknya. Tak hanya itu, banyak pedagang kaki lima terutama yang menjual makanan dan minuman di sekitar alun-alun. Saat malam hari, banyak beroperasi sepeda tandem atau odong-odong yang dapat disewa untuk dikayuh mengitari alun-alun. Keberadaan odong-odong ini menambah gemerlap suasana malam di alun-alun selatan yang juga dikenal dengan nama Alkit, merupakan singkatan dari alun-alun kidul yang artinya alun-alun selatan. Jika di tengah alun-alun selatan ditanami sepasang pohon beringin, di tepi alun-alun akan kita temukan pohon pakel, mangga, dan pohon kueni, sebagai perlambangan kedewasaan, akil balik, dan keberanian, wani. Hal tersebut sejalan dengan makna keberadaan Supit Urang di tengah alun-alun. Jangan lupa, nikmati hari ini, sahabat.